Ben Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Udah diajari UKID ini. Nah gitu. Oke, jadi saya masih agak PKI lah. Oke, jadi saya masih agak PKI lah. Ya kan maksud saya mah, Mas Fat, kok kesini maksudnya kamu itu kan orang liberal, ngapain ikut-ikutan? Untuk sama-sama kita ketahui dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno atau presiden pertama pernah mengatakan bahwa dengan belajar sejarah kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dengan banyak yang muncul gambar-gambar Palu Arit, kami jelaskan bahwa PKI adalah bahaya laten, sehingga kita harus mewaspadai. Ya, mari kita sama-sama, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai dengan adanya fenomena munculnya gambar Palu Arit belakangan ini. Kami TNI bersama-sama dengan rakyat bersatu padu untuk terus waspada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Demikian. Baik. Terima kasih, Bapak. Jadi sejarah itu akan berulang, yang membedakan warna dan kualitasnya. Kalau dulu 10 tahun sebelum terjadi peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka, Allahumma yarham, ulama yang istiqomah, mengingatkan pada umat Islam waspada tentang bahaya komunisme di Indonesia. Tingkatkan kewaspadaan. Tapi umat Islam tidak mengindahkan apa yang diingatkan oleh Buya Hamka, Allahumma yarham. Jadi 10 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan basirah, ketajaman mata hati seorang ulama di Indonesia, mengingatkan tentang bahaya gerakan komunis di Indonesia. Akhirnya setelah 10 tahun terjadilah peristiwa G30 SPKI. Bahkan sampai sebelumnya itu 907 ulama se-Indonesia mengadakan muktamar di Palembang dan akhirnya mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan fatwa bahwa ideologi komunis haram hukumnya bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Bahkan kalau ada umat Islam menerima ideologi komunis itu, haram jenazahnya dilaksanakan secara syariat Islam. Sampai seperti itu. Ya kan? Ulama mengeluarkan fatwa. Ya kan? Karena pada saat itu jaya-jayanya PKI di Indonesia. Dan sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, sejarah itu berulang lagi. Karena Allah sudah memberikan kabar. Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen di Indonesia mengingatkan sejak 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim nasional di Indonesia membongkar konspirasi invasi Cina, di mana kita benar-benar jangan melupakan sejarah. Bagaimana dulu ketika Cina memberikan hutang ke Indonesia, itu ternyata digunakan untuk membangkitkan ideologi komunisme di Indonesia. Itu tahun 1955 sampai gongnya 1965 terjadi pemberontakan G30 SPKI. Yang sebelumnya muncul yaitu peristiwa Madiun 48 yang dimotori oleh Musso. Dia memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, ya kan? Republik Uni Soviet Madiun waktu itu. Jadi sampai puncaknya G30 SPKI. Sekarang 2014 hutang, ya, hutang Cina memberikan hutang ke Indonesia ini grafiknya tinggi sekali Pak, ribuan triliun. Otomatis ini dampaknya juga Hippolytos Budhanka. Dan akhirnya Habib Rizik Syihab berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia oleh para mafia. Jadi Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia sudah mengingatkan Indonesia ada sebuah mafia. Nah kita baru tahu mafia itu yaitu Jenderal
Sambo 2022. Padahal Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim sudah membongkar itu 2014. Kita baru dong, Pak, kalau bahasa Jawa itu. Baru ngeh, ya kan? Itu 2022. Munculnya kasus Sambo. Bagaimana mafia itu sebenarnya menggurita di Indonesia. Ini sudah diingatkan Habib Rizik Syihab 2014. Bahkan Habib Rizik Syihab berhasil membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan. Ini 2014. Sehingga kita bisa mengingat bagaimana komunis ingin mendirikan negara komunis Indonesia. 1926 gagal. 1948 gagal. 1965 gagal. 1998 kita yang dulu sudah pernah saya ungkapkan mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan untuk merebut jabatan wakil presiden sampai puncaknya muncul peristiwa Mei 98 yang digerakkan oleh Jenderal LP Murdani. Gagal. Akhirnya muncul lagi rencana 2019 belum tercapai, sudah dibongkar oleh Habib Rizik Syihab 2014 bersama tokoh-tokoh intelijen di Indonesia. Akhirnya tahun 2016 Habib Rizik Syihab diminta untuk menyampaikan, mempresentasikan 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia pasca reformasi 98. Diungkap di gedung Balai Kartini bersama Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahyarham. Beliau waktu itu masih jadi ketua PBNU. Beliau sudah meninggal. Kemudian Pak Said Iman, ditambah lagi Profesor Sri Edi Swaswono dan beberapa pakar dari Angkatan Darat di gedung Balai Kartini. Yang itu benar-benar ketika saya mendapatkan undangan lewat WhatsApp, itu H-1 ada revisi undangan di gedung Balai Kartini Jakarta. Ternyata yang memberikan keynote speaker adalah Menhan, yaitu Menteri Pertahanan Bapak Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu. Dan tidak tanggung-tanggung datang juga pada acara di Balai Kartini saat Habib Rizik memberikan presentasi. Itu datang juga Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio waktu itu 2016. Sehingga Habib Rizik Syihab mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat yang hadir di gedung Kartini. Begitu juga tokoh-tokoh ulama, bahkan guru besar, profesor-profesor dari kampus-kampus ternama yang hadir di gedung Balai Kartini memberikan apresiasi kepada Habib Rizik Syihab. Menguasai betul beliau. Karena beliau ingin menyelamatkan Indonesia ini dari cengkraman komunis Cina dan oligarki atau 9 naga itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Habib Rizik Syihab memberikan seruan, ayo nobar, nonton bareng film G30 SPKI. Terutama generasi muda. Karena mereka tidak paham, Pak. Mereka tidak paham. Generasi muda ini diajak, ayo diajak nonton bareng, ya kan? Jadi kalau bisa beberapa masjid-masjid di Malang Raya ini, jadi mencoba untuk nobar, mengadakan kegiatan nobar, nonton bareng, ya. Terutama generasi muda yang belum paham tentang bagaimana kebiadaban peristiwa G30 SPKI. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya bertanya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar seseorang menghina seorang ulama besar yang telah berjasa menyebarkan cahaya Islam di tanah air? Apa perasaan kalian ketika melihat seorang tokoh menebar kebencian kepada mereka yang telah mengabdikan hidupnya demi persatuan bangsa ini? Inilah yang terjadi pada kasus Fuad Pleret, seorang individu yang baru-baru ini menjadi sorotan publik karena ucapannya yang tidak hanya menyinggung perasaan umat Islam, tetapi juga mencoreng nilai-nilai kebangsaan kita. Dia berani memanggil Habib Idrus Al-Jupri, seorang ulama besar dari Sulawesi yang telah menyebarkan Islam di wilayah timur Indonesia, dengan sebutan monyet pengkhianat Indonesia atau monyet penjajah. Ya, Anda tidak salah dengar, monyet. Penghinaan semacam ini bukan hanya soal kata-kata kasar, tapi juga sebuah serangan langsung terhadap warisan spiritual bangsa kita. Habib Idrus Al-Jupri adalah salah satu pilar penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Beliau tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga nilai-nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Tidak terhitung sudah berapa banyak orang di timur Indonesia telah merasakan manfaat dari dakwah beliau, bahkan memeluk Islam dari beliau. Namun apa balasan yang didapat beliau dari Fuad Pleret? Yaitu tuduhan bahwa para Habib adalah penjajah pribumi. Tuduhan bahwa mereka adalah penyebab perpecahan di Indonesia. Tapi mari kita lihat fakta sejarah.
Para habaib datang ke Nusantara bukan untuk menjajah, melainkan untuk berbagi ilmu, membimbing dan menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Mereka adalah sosok yang dicintai oleh masyarakat, bukan ditakuti. Lalu dari mana Fuad Plerat mendapatkan ide-ide seperti itu? Apakah dia benar mempelajari sejarah atau justru ada agenda lain di balik semua ini? Tak lama setelah hinannya viral, Fuad Plerat keceplosan di videonya yang lain. Dia mengakui sesuatu yang sangat mengejutkan. Di hadapan publik, dia secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya adalah PKI, bahkan mengklaim masih sebagai keturunan PKI. Dan seketika semua mulai jelas. Semua tuduhan, semua provokasi, semua upayanya untuk memecah belah umat Islam ternyata memiliki akar yang lebih gelap. PKI, sebuah organisasi yang dikenal anti agama, anti Tuhan, dan anti persatuan bangsa, kini tampaknya mencoba bangkit melalui tangan-tangan seperti Fuad Plerat. Alih-alih memperbaiki kesalahannya, dia malah semakin gencar menyebarkan isu-isu adu domba, menuduh para habib sebagai penjajah, memfitnah ulama sebagai pengkhianat bangsa, dan menciptakan narasi-narasi palsu yang hanya bertujuan untuk menghancurkan persatuan umat Islam di Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan diam saja melihat tokoh-tokoh seperti Fuad Plerat terus menyebarkan kebencian? Tidak, saudara-saudara. Kita harus bersatu melawan segala bentuk provokasi dan fitnah. Kita harus melindungi ulama kita, menjaga persatuan bangsa, dan terus belajar dari sejarah agar tidak mudah terjebak dalam konflik yang diciptakan oleh orang-orang seperti dia. Ingatlah, mereka yang berusaha memecah belah bangsa adalah musuh bersama kita. Mereka tidak peduli apakah kita Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Yang mereka inginkan hanyalah kekacauan. Maka dari itu, jangan biarkan Fuad Plerat dan orang-orang seperti dia menang. Mari kita lawan dengan cara yang damai, cerdas, dan penuh keyakinan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Dan bagi Fuad Plerat, badai itu sudah mulai datang. Sementara itu, bagi kita semua, marilah kita terus bersatu, menjaga kerukunan, dan menghormati para ulama yang telah berjasa bagi bangsa ini. Karena hanya dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi rumah yang damai bagi semua pihak.